Salam saudara, kembali mengikuti acara menjawab masalah Trinitas Biblika. Ya. Kita masuk di episode yang ketiga ya Pak Yehuda. Silakan Pak Yehuda baca pertanyaan. Baik Pak, yang pertama, Shalom Pak. Mendengar seminar Bapak, saya jadi bingung dengan penjelasan dari Bapak Erastus. Pertanyaan saya, jadi siapakah Yesus itu? Bukankah kelahiran Yesus juga disampaikan dengan perantara malaikat kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang bayi? Pertanyaan saya lagi, kalau Yesus bukan penjelmaan, kenapa kelahirannya begitu spektakuler sampai ada orang Majus datang menyembah? Maaf Pak Erastus, saya bukan meragukan Bapak, tapi saya ingin bahkan memiliki kerinduan untuk mengenal kebenaran lebih lagi, guna memenuhi kerinduan saya untuk hidup suci bagi Yahweh atau Tuhan. Ya, justru kelahiran Yesus itu tidak spektakuler dalam arti berbeda dengan manusia lain. Perbedaannya hanya aseksual. Tidak melalui pertemuan sel telur ovum dan sperma. Jadi aseksual. Itu yang luar biasa. Spektakulernya di situ. Seperti Adam juga tidak berayah, tidak beribu. Sama. Jadi dua anak manusia yang spektakuler kelahirannya. Tapi prosesnya sama di kandungan 9 bulan. Betul ya? Itu luar biasanya. Nah, spektakuler yang terkait dengan orang Majus ini tidak ada kaitannya dengan penjelmaan. Mengapa? Kalau penjelmaan kan secara mistis. Ini sudah dikandung dan 9 bulan. Hanya spektakulernya saya lagi soal aseksual. Orang Majus mendapatkan mimpi, maksudnya mendapatkan pengertian dari bintang itu. Yang nantinya orang Majus mendapat mimpi supaya tidak kembali lewat jalan sebelumnya. Jadi artinya memang orang Majus dipimpin Tuhan. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan mimpi. Dia bukan orang yang tidak mengenal Allah. Bukan orang yang tidak dikenal Allah. Dia dikenal oleh Allah. Rupanya dia juga mengenal Allah dari masalah bintang. Kok tahu bintang itu menunjukkan raja orang Yahudi? Detail loh. Bukan raja saja, raja orang Yahudi. Dan yang membuat kita juga bertanya-tanya, kok tahu rumahnya itu? Bintang kan tinggi tidak 10 meter di atas tanah. Itu di sini ada unsur-unsur spektakulernya. Tapi tidak ada kaitannya dengan kelahiran Yesus yang spektakuler kecuali aseksual itu. Jadi memang kita tidak bisa melandaskan tentang soal penjelmaan hanya dikaitkan dengan orang Majus. Ya, Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan Pak. Tapi mungkin saya tambahkan bahwa dari dulu memang pada zaman itu di timur ada keyakinan bahwa akan ada pembebas. Itu jadi mitos umum waktu itu dan orang-orang Majus dari timur memahami ini. Oke, terus. Ya, baik. Yang berikutnya, Shalom Om Eras dan tim. Terima kasih sudah memulai untuk membagikan pelajaran Tritunggal yang sudah saya tunggu-tunggu. Saya dapat menerima dengan baik dan paham maksud dan ajaran pengajaran Logos ini secara jelas. Setidaknya ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, di kesempatan ini Om Eras menjelaskan bahwa Yesus itu bukanlah kejadian yang mistik atau supranatural. Tiba-tiba dari firman menjadi manusia. Dalam penjelasan Om, saya sangat mengerti arahnya nanti. Tetapi yang mengganjal saya adalah sulit membantah kalau Yesus itu tidak mistik. Karena kejadian kelahirannya saja sudah mistik atau supranatural Om. Di mana Maria tanpa melakukan hubungan suami istri atau aseksual bisa hamil bayi Yesus. Ini kan mistik Om. Tidak logis dan penalarannya agak sulit. Ya, oke. Saya belum membaca pertanyaan ini. Jadi saya tadi menjawab itu belum mendengar pertanyaan ini. Jadi ini sudah saya jelaskan. Bahwa ini spektakuler sama seperti Adam juga. Spektakuler. Tapi 9 bulan. Jadi tidak spektakuler sekali. Ada unsur kesamaan dengan reproduksi manusia yang lain. Oke, terus. Juga ketika Yesus berumur 12 tahun di Bait Allah, sangat jelas ditulis kalau alim ulama dan semua orang di sana sampai heran akan
kecerdasan Yesus. Ini mengindikasikan bahwa Yesus memang memiliki kecerdasan melebihi anak-anak seusianya, ataupun kesadaran yang tinggi bahwa dia merasa sangat perlu untuk mempelajari Taurat pada waktu itu. Sebentar. Yesus tentu dari kecil sudah tahu bahwa dia bukan anak Yusuf. Pasti Maria memberitahu. Ya. Dan kalau membaca Injil Lukas, Maria itu seorang hebat, bisa bermazmur bagi Allah. Dia ketika ditunjuk menjadi ibu Mesias, dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia bisa kehilangan Yusuf, bisa dilempar batu sampai mati karena berzina, hamil tanpa memiliki ayah. Jadi Maria itu wanita hebat. Jadi bukan heran kalau Yesus jadi hebat. Selain itu, Yesus tidak dilahirkan dari benih dosa. Roh Kudus pasti pimpin, tentu dia hebat. Tetapi semua itu tidak luput dari pekerjaan Allah Bapa di dalam hidupnya. Jadi bukan karena dia penjelmaan logos, dia belajar untuk dipenuhi logos. Maka Lukas 2 ayat 40 dan Lukas 2 ayat 52 mengatakan bahwa Yesus bertumbuh dalam iman, dalam kebijaksanaan, maksudnya dalam hikmat. Oke, teruskan. Bukankah ini indikasi bahwa Yesus sepertinya memang disiapkan untuk menjadi unggul? Atau apakah mungkin Yesus mewariskan gen atau DNA leluhurnya yang terbaik? Mengingat leluhur Yesus adalah orang-orang hebat dan pintar. Dalam kurung jadi tetap dalam kaidah kemanusiaan, tetapi Yesus memang mewarisi gen atau DNA terbaik dari para leluhurnya. Iya, DNA-nya DNA-nya Allah loh. Ya. DNA-nya DNA Allah, seperti Adam. Cuma Adam tidak dipenuhi oleh kebenaran. Pohon kehidupan itu lambang kebenaran. Dia diisi oleh pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, itu bedanya dengan Yesus. Oke, teruskan. Pertanyaan yang kedua, menyangkut penjelasan bahwa kita dikekang oleh konsili-konsili dan peraturan yang dibuat oleh bapak-bapak gereja pada abad ke-2 sampai 4. Saya sangat setuju sekali karena menurut saya pribadi, konsili yang banyak dilakukan itu lebih syarat akan kepentingan kelompok masing-masing dan pengaruh politik pada zaman itu. Sehingga mereka memakai segala cara untuk lebih unggul dan menganggap pengajaran lain yang bisa menjadi saingan mereka sebagai sesat, agar mereka tetap punya pengaruh dan kekuasaan. Ini juga yang sudah terjadi dalam gereja dan sinode-sinode hari-hari ini, mabuk jabatan dan kekuasaan. Dalam kurung, saya rasa Om Eras malah lebih paham dan pernah melihat langsung hal tersebut. Tetapi bila kita kembali ke konsili-konsili di abad mula-mula, banyak sekali paham yang diajarkan dan ditanamkan kepada jemaat bahwa mereka yang ada di dalam konsili tersebut dan segala keputusannya pasti dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi semua keputusan mereka itu pasti berasal dari Allah. Buktinya bisa bertahan sampai sekarang dan tetap dilestarikan. Oke, saya harus mengatakan bahwa bukan kita merendahkan bapak-bapak gereja dengan pandangannya juga konsili. Pandangan bapak-bapak gereja dan konsili tidak semua salah. Tapi juga tidak semua efektif di zaman lain. Sangat benar dan efektif di zaman itu. Tetapi di zaman yang lain Tuhan menyingkapkan kebenaran yang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Jadi kita bukan kemudian merendahkan bapak-bapak gereja. Nah, ini yang orang salah memahami. Sebab hidup ini dinamis, dinamika hidup itu tidak pernah berhenti. Kita menghargai tokoh-tokoh gereja, Origenes, Tertullianus, semua tokoh-tokoh hebat pada zamannya. Termasuk para reformator, betul. Kalaupun pandangan saya hari ini tidak sama dengan Calvin misalnya. Saya bukan lalu menghina Calvin. Betapa hebat karya para reformator misalnya pada zamannya. Tapi beda dengan zaman sekarang. Tuhan singkapkan hal-hal yang baru. Yang memang efektif untuk zaman kita. Itu yang saya pahami. Teruskan. Ini sulitnya untuk membentuk konstruksi berpikir baru dalam kekristenan. Kalau sudah bawa-bawa dalam tanda petik ini suara Roh Kudus, kita tidak bisa bantah. Masalahnya kalau ada 10 orang bicara seperti itu tetapi isinya beda-beda, ya runyam semua jadinya. Makanya apa yang Om Eras bilang itu benar, hati nurani saja dan tanya langsung ke Tuhan. Bagaimana menurut Om Eras soal konsili-konsili yang dianggap banyak orang bahwa itu suara Roh Kudus? Terima kasih Om Eras untuk pencerahannya dan tim yang bekerja. Saya sangat menunggu episode-episode berikutnya. Tuhan Yesus dan Elohim Yahweh memberkati.
Jadi apa tadi, bagaimana Om Bagaimana Eras? menurut Om Eras soal konsili-konsili yang dianggap banyak orang bahwa itu suara Roh Kudus? Ya bisa, bukan tidak, tapi memang efektif pada zamannya. Tuhan mewahyukan kebenaran pada zamannya. Dan pada waktu itu bisa efektif. Cuman saya ingatkan pada zaman konsili menurut yang saya baca ya. Karena saya tidak lahir waktu itu, ada 1.800 tokoh. Tapi yang ada hanya 318, 315, 315 atau 318. 300 sekian pokoknya. Jadi belum memenuhi kuota mestinya. Dan menurut tulisan itu ya mestinya perdebatan itu jadi tidak adil gitu. Tapi saya tidak mempersoalkan tersebut ya. Itu terjadilah. Tidak mungkin juga Tuhan tidak mengizinkan. Sudah diizinkan Tuhan terjadi. Tapi harus diingat sejak itu gereja terus mengalami pertikaian. Sampai muncul kekuatan di Arab abad ke-6, ke-7. Sampai Bizantium, pusat gereja timur, di mana terjadi banyak perdebatan, semua habis. Sampai hari ini, rata. Bahkan 7 gereja yang menjadi alamat surat di kitab Wahyu, saya sudah kunjungi tempat-tempat itu. Hampir nggak ada orang Kristennya. Pusat gereja. Di mana dulu ada teolog-teolog hebat. Sekarang tidak ada. Sekarang Kristennya hampir punah. Udah itu saja. Teruskan Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Shalom Om, ini tentang Logos. Karena ini baru jadi agak sulit menerima bahwa Tuhan Yesus bukan 100% Allah. Karena kita sudah dari awal meyakini Tuhan Yesus adalah bagian dari pribadi Allah, yaitu dalam tanda petik kita, yang disebut dalam kitab Kejadian pada saat penciptaan manusia pertama. Saya masih belum bisa memahami yang Om katakan mengenai Tuhan Yesus mengenakan Logos. Itu bagaimana? Apakah bisa diberi contoh yang sederhana? Apakah Tuhan Yesus dan Logos itu dua hal yang berbeda? Masih bingung Om, tapi tetap semangat ya Om. Waduh, terima kasih. Begini. Logos itu hikmat kecerdasan Allah. Kalau dikenakan artinya dipelajari, dipahami, sampai menyatu dengan diri kita. Misalnya begini, ini untuk kita ya, dan Yesus pun pasti mengalami lebih sempurna. Firman mengatakan kasih musuhmu. Kan secara pengetahuan kita tahu tuh, tapi belum menyatu dalam jiwa kita. Dalam perasaan kita, dalam pikiran kita. Untuk bisa menyatu harus dimusuhi orang. Dijahati orang. Waktu kita dimusuhi, dijahati, Roh Kudus bicara, kasih musuhmu. Kalau kita nurut, ya oke. Walaupun kita rasanya mau marah, menyangkal diri, ya nurut. Kalau peristiwa ini terjadi berulang-ulang, mengasihi musuh itu menjadi menyatu dalam diri kita. Nah itu baru dipenuhi Logos. Nah Yesus pun berjuang seperti ini. Sebab kalau tidak begitu kita tidak bisa contoh Yesus. Nah ini sering saya katakan ya, bahwa kalau Yahweh itu Allah, Yesus pasti Allah. Kalau bapaknya Tuhan, Tuhan semesta alam ya. Anaknya juga Tuhan, Tuhan itu Elohim maksudnya. Elohim itu artinya judge, hakim, ruler, penguasa. Tapi waktu Yesus menjadi manusia dalam mengerjakan karya keselamatan, dia harus menjadi manusia seperti kita. Dia tidak boleh ngebosi, tahu? Ngebosi. Makanya Yesus berkata, aku tidak menghakimi kamu, padahal dia hakim. Perkataanku yang menghakimi kamu, karena perkataan dari Allah. Dia Tuhan, dipanggil aku Tuhan dan gurumu, tapi aku cuci kaki. Artinya aku walaupun Tuhan, tapi aku menjadi hamba. Jadi itulah maksudnya. Oke, jelas ya? Ya, jelas. Mantap, teruskan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Shalom Pendeta Eras. Ya. Sungguh luar biasa penjelasan Pak Eras mengenai Logos, terlebih khusus penjelasan Pak Eras bahwa Yesus itu bukan penjelmaan dari firman, tetapi Yesus sebagai manusia. Tetapi karena kesalehan Yesus, ia dapat mengenakan kemuliaan Allah. Maaf kalau saya salah menanggapi. Dan kalau benar tanggapan saya ini, ada pertanyaannya. Sejak kapan atau pada saat apa Tuhan Yesus dapat mencapainya atau mengenakan kemuliaan Allah? Iya, ketaatannya terus-menerus
sampai mati di kayu salib. Jadi mengenakan kemuliaan Allah itu artinya mengenakan moralitas kesucian Allah. Jadi kemuliaan Allah terletak pada moralitas kesuciannya. Dan itu dicapai ketika dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jelas. Baik, pertanyaan selanjutnya dari ini namanya bisa pria bisa wanita Pak, takut salah ya. Usia 35 tahun, menikah, pelayanan di Kabupaten Kepulauan Talaut, ya, Desa Binalang. Shalom, Pak, saya mau bertanya, sebenarnya yang kita sembah itu semestinya siapa? Bapa atau Yesus? Yang harus kita dengungkan dalam pemberitaan kebenaran sebenarnya siapa? Jujur Pak, mendengar seminar Bapak mengenai Logos itu membuat saya tidak tenang. Seakan pengertian saya semuanya berantakan. Saya gemetar Pak, mohon pencerahannya. Sejak mendengar pengajaran Bapak sebelum Logos, saya pun semakin bertekad hidup menyenangkan Tuhan. Sebenarnya inti kitab suci itu siapa Pak? Yang mendengar doa kita itu siapa dan menjawab doa kita sebenarnya siapa Pak? Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 mengenai amanat agung menjadi murid siapa, menjadi muridnya siapa sebenarnya Pak? Dan yang menyertai kita sebenarnya siapa? Ini cerdas. Iya. Cerdas, tapi saya jawab pelan-pelan ya. Iya Pak. Ada cukup banyak pertanyaan. Yang kita sembah itu Bapa atau Yesus. Menyembah itu apa artinya? Iya. Itu dulu. Menyembah itu apa? Menyembah dari bahasa aslinya proskuneo. Memberi nilai tinggi. Dalam bahasa Ibraninya sakah, tunduk. Kita menyembah dan tunduk kepada siapa? Dua-duanya, Bapa dan Yesus. Tapi kita sekarang harus mulai cerdas. Bapa itu sumber segala-galanya. Dia Allah. Allah itu Elohim. Elohim artinya hakim, penguasa. Yang berhak menghakimi, menentukan salah atau tidak. Yang berhak berkuasa. Itu satu Allah. Yesus pun mengakui engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, dan kemuliaan. Yesus dijadikan Tuhan oleh Allah Bapa karena memang anak tunggal Bapa, diperanakkan Bapa, menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya Yesus dijadikan pelaksana hakim, pelaksana pemerintahan. Berarti kita harus menyembah Yesus juga. Artinya memberi nilai tinggi. Jadi kepada siapa kita menyembah? Dua-duanya. Bapa sebagai sumber, Yesus sebagai pelaksana dari pemerintahan. Dan tidak ada yang dilakukan Yesus di luar kehendak Bapa. Yesus jadi Tuhan pun untuk kemuliaan Allah. Jadi kita bisa menyembah dua-duanya. Oke. Jadi kalau kita memandang Bapa lebih besar itu tidak salah karena Yesus pun berkata Bapa lebih besar. Tidak akan setara. Ya. Sebenarnya inti kitab suci itu siapa ya Pak? Allah. Allah yang esa Bapa di surga. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Tapi tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Akulah jalan. Satu-satunya. Yesus bukan tujuan. Jalan. Tapi tanpa jalan ini kita tidak akan sampai kepada Bapa. Karenanya kita tidak mungkin tidak menghormati Bapa. Berdoa pun dalam nama Tuhan Yesus. Yang mendengar doa kita siapa Pak? Allah Bapa karena sumbernya. Tapi Yesus berkata, kalau kau minta padaku, aku mintakan kepada Bapa. Mulai sekarang kau bisa minta langsung atas namaku. Jelas kan? Jelas. Mengenai amanat agung menjadi murid siapa? Murid Yesus. Karena Bapa mempercayakan sabdanya, logosnya kepada Yesus untuk diajarkan dan dikenakan. Yesuslah model prototipe dari hidup kita yang harus kita kenakan. Siapa yang menyertai kita? Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang diwakili Roh Kudus. Nah itu Trinitas. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu rohnya Bapa. Ini Trinitas Biblika namanya. Ya teruskan Pak. Pertanyaan masih orang yang sama ya? Masih orang yang sama Pak. Apakah Bapa dan Yesus berbeda atau satu pribadi? Beda pribadi, tapi satu dalam kehendak dan rencana. Tidak ada sedikit pun gesernya. Oke. Dalam seminar Logos sesi 2 dan 3, Bapak mengatakan nama Bapa itu Yahweh. Tolong penjelasan nama Bapa yang
Bapak berikan dalam Yohanes pasal 17 ayat 11 sampai dengan 12. Ayatnya dulu. saya bacakan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Ya, dalam namamu, dalam kebesaranmu. Nama itu mewakili kebesaran diri, ya. Dalam namamu itu dalam kekuatanmu. Oke, teruskan. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Maka Yesus berkata, kamu akan berbuat sama seperti yang aku lakukan. Ya. Bahkan lebih besar. Karena Yesus datang dengan nama Bapa, Yesus naik ke surga, kita sekarang dengan nama kebesaran Allah Bapa kita. Teruskan. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saya gemetar, takut, bingung. Pak, mohon penjelasannya. Saya mau ngomong jujur sama Anda. Ketika saya mempersiapkan khotbah mengenai logos ini, saya sudah berkata berkali-kali saya gemetar. Ya. Ketika saya menyampaikan itu, saya gemetar, saudara. Karena hal ini memang tidak biasa di dalam pikiran saya yang selama lebih tua dari kamu mungkin. Saya dari kecil Kristen sudah masuk di pikiran saya, menancap itu Trinitas. Model yang banyak orang percayai, lalu muncul Trinitas, menurut saya Trinitas Biblika yang saya pahami. Gemetar. Gemetarnya saya kagum terhadap kebenaran ini. Yang kedua, gemetar, takut dilawan orang. Ya. Iya, mengerikan, dunia yang akan melawan. Itulah sebabnya saya minta perlindungan Tuhan. Saya tidak bermaksud mau melawan orang sebenarnya, tetapi saya mendapatkan pengertian ini harus saya bayar berapapun harganya. Oke, Tuhan memberkati. Ya. Baik, saya lanjutkan Pak. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita berusia 56 tahun, tidak menikah, seorang art consultant. Shalom, seri khotbah Logos sungguh luar biasa memberkati saya. Looking forward for having part 4 tonight. I feel so blessed to finally know the truth. But honestly, it takes time to digest something I have been believing for almost all my life. Seperti hal ini contohnya. Jadi Ya. Setelah dia melihat part keempat malam ini, Ya. dia begitu diberkati ya. Dia tahu kebenarannya. Tapi membutuhkan waktu untuk mencerna, Pak. Iya, Sesuatu yang dia dibutuhkan waktu untuk mencerna. But it is take time to digest something ya. digest something. Untuk Selama ini memahaminya berbeda dengan yang Bapak jelaskan. ya, oke. Ya. Jadi perlu ada apa ya? Penghayatan, perenungan, oke. Ya, pengendapan begitu, Oke Pak. ya. Seperti hal ini contohnya. Yesus 100% manusia. Seperti kita the believers, jadi sama dengan kita orang percaya. Namun faktor apa yang menyebabkan Yesus dapat berhasil hidup 100% berkenan di hadapan Allah hingga akhir hayat? Apakah karena keberadaan Yesus bukan dari proses intercourse, hubungan suami istri, namun langsung dari roh Allah atau Sebentar, seksual? Adam pun juga sama. Ya. Aseksual, bukan hubungan pria wanita. Dan Allah menghembuskan nismat kaim. Ya. Ada sesuatu yang keluar dari diri Allah. Nah, Yesus pun juga dilahirkan dari Roh Kudus. Begitu. Ya. Jadi Yesus bisa berkenan karena memang dia taat. Dia punya kehendak bebas seperti Adam. Adam gagal, maka Adam kedua atau Adam terakhir ini berhasil. Dia bisa menjadi pokok keselamatan, jadi teladan kita, jadi penyelamat kita, jadi model kita. Oke, teruskan. Almost all my life I thought that hampir seluruh hidup saya berpikir bahwa Yesus memang 100% manusia seperti kita the believers, orang-orang percaya. Dalam kurung bisa mengantuk, bisa marah, bisa lapar dan lain-lain. Ya, itu maksudnya. Ya. Punya metabolisme tubuh seperti kita. Terus. Namun roh Yesus itu full dikontrol oleh Allah. Ini Karena pemahaman. memberi diri dikontrol. Iya. Memberi diri taat. Jadi jangan nanti berpikir Yesus tidak bisa berbuat salah. Wah, kalau begitu kita tidak bisa
meneladani dia dan dia tidak bisa mengerti keadaan kita. Ya. Alkitab berkata dia sebagai imam tahu kelemahan-kelemahan kita, berarti dia memahami keadaan manusia seutuhnya karena dia mengenakan manusia seutuhnya. Terus. Jadi sebelum saya lanjutkan Pak, berarti Yesus full dikontrol oleh Allah bukan karena dia aseksual ya Pak, karena Adam pun juga aseksual begitu Pak? Betul, ya betul. Karena dia memberi diri dikontrol. Memberi diri dikontrol. Tunduk. Dia bisa nggak mau dikontrol. Adam tidak mau. Jangan makan buah itu, kan kontrol. Ya. Tapi Adam makan, dia dia di luar kontrol Allah. Ya. Terus. Yesus itu full dikontrol oleh Allah dengan tujuan sebagai role model atau prototype agar kita para manusia bisa mengetahui what are do and what are do not. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Saya sungguh-sungguh ingin paham full dengan benar tentang hal ini. Terima kasih dan salam kasih. Oke, terima kasih kepada yang bertanya. Jadi saya sudah menjawab sebenarnya. Iya. Ya. Jadi Yesus memang 100% manusia. Tidak melecehkan Yesus. Dia anak Allah. Dia mestinya Allah. Dia mestinya Tuhan. Tapi jadi hamba. Karena dia harus menyelesaikan tugas penyelamatan. Jadi kalau dia berhenti menjadi Allah itu maksudnya dia tidak ngebosi. Itu yang penting. Ya. Walaupun dia anak Allah, tentu dia adalah Allah. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria mahasiswa. Shalom Pak, pertanyaan saya tentang atau mengenai inkarnasi Pak. Apakah ada hubungan inkarnasi Tuhan Yesus dan penjelasan tentang Adam pertama di 1 Korintus pasal 15 ayat 45 sampai 47. Saya mulai paham tentang logos yang Bapak paparkan tentang kebenaran ketika saya baca ayat itu Pak. Di mana di ayat itu pun disinggung tentang perbedaan Adam pertama dan Adam kedua. Sekian pertanyaan saya Pak, kiranya kebenaran yang Bapak berikan tentang logos menjadi berkat kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam 1 Korintus itu pasal 15 itu dibandingkan mengenai Adam pertama, Adam kedua. Iya. Tapi Yesus bukan penjelmaan Adam pertama. Iya. Dan Yesus bukan penjelmaan siapa-siapa. Tetapi dia adalah anak Allah yang diperanakan oleh Allah, di mana logos Allah atau hikmat kecerdasan Allah menjelma di dalam dirinya melalui proses di mana Yesus menjadi wadahnya atau bejananya. Ya. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya, ini masih senada dengan pertanyaan tadi. Dari seorang laki-laki berusia 33 tahun, wira swasta. Shalom Pak Eras, jika ada istilah Adam pertama dan kedua, apakah Adam pertama setara dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang membuktikan iblis bersalah jika dia tidak jatuh ke dalam dosa? Saya jawab iya, artinya menjadi corpus delicti. Ya. Teruskan. Apakah Adam pertama bisa disetarakan dengan Tuhan Yesus? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Karena yang jelas kita tidak pernah membuka kemungkinan Adam itu sudah pernah ada. Oke. Sedangkan Yesus mungkin pernah ada. Ya. Salah satu dari makhluk surgawi atau anak Allah. Yang rohnya dijadikan manusia dalam rahim Maria. Ini kemungkinan. Ya. Ya. Jadi bisa sama, bisa tidak. Tetapi kesamaannya dua-duanya mengenakan manusia 100%. Ya. Baik, selanjutnya berkaitan dengan pemakaian kata Adam pertama dan Adam kedua. Adam terakhir mestinya ya. Adam terakhir. Ya. Seharusnya. Kenapa? Kenapa Yahweh atau Yahweh tidak langsung mengutus Tuhan Yesus untuk membuktikan iblis bersalah sebagai corpus delicti? Dan harus mengutus Adam, padahal Yahweh tahu bahwa Adam akan jatuh dan gagal, meskipun ada kehendak bebas di dalamnya. Nah, saya tutup dulu. Begini, jangan menghubungkan kemahatauan Allah dengan sejarah kehidupan. Tidak mungkin, sebab Allah di luar waktu. Ya. Jadi jangan menghubungkan. Yang kedua, kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, seperti yang terjadi, kita tidak mengenal kasih Allah. Tidak mengenal anugerah dan belas kasihannya. Tapi jangan berkata, oh kalau begitu semua diskenario oleh Allah. Di sini etika keyakinan, etika kepercayaan kepada Allah harus tampil. Jangan mencurigai Allah demikian. Karena sejarah kehidupan telah berlangsung bergulir seperti ini. Jelas nggak maksudnya? Jadi begitu, teruskan. Saya lanjutkan Pak. Seolah-olah dalam hal ini Adam pertama dikambing hitamkan dan jadi
bahan percobaan seperti Betul, kelinci percobaan. seakan-akan. Betul. Seakan-akan. Sekarang tergantung seberapa kita beretika memandang Allah. Terus. Iya, mohon arahannya Pak. Iya. Ya. Jadi jangan kita curigai Allah demikian. Oke. Sebenarnya kan kalau kita mau ngomong, jika Allah sudah tahu manusia bisa jatuh dalam dosa, kenapa ditaruh pohon di tengah taman itu? Ini pun juga jadi masalah. Tapi berandai-andai seperti ini bisa membuat kita tidak bersikap santun. Sebaiknya kita jalani saja secara kehidupan yang sudah berlangsung dan bagaimana kita menjalaninya. Oke, sampai bertemu di episode yang keempat. Tuhan memberkati.